Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu pada ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kelompok kami yaitu kelompok 2 yang beranggotakan Ibu Dewi Setiani, Ibu Sustiana dan Ibu Evi Hidayati. Tujuan pembelajaran khusus, CGB dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus: Bu Ani adalah salah seorang guru TK ceria di Rembang. Ia adalah sosok guru yang cerdas, berbakat, dan penyayang. Setiap pagi, Bu Ani selalu mengajak anak-anak untuk bermain dan belajar bersama. Pada suatu hari, di desa Bu Ani ada acara sedekah bumi. Suami Bu Ani meminta agar Bu Ani memasak dan mempersiapkan jamuan makan dan minum untuk teman dan kerabatnya yang akan berkunjung. Bu Ani harus memasak sendiri karena tidak ada yang membantu. Padahal minggu ini masih MPLS dan anak-anak belum bisa terkondisikan dengan baik. Masih ada yang menangis, keluar kelas, tidak mau duduk rapi di dalam kelas. Bila Bu Ani menyiapkan hidangan untuk sedekah buminya di rumah, artinya Bu Ani harus izin tidak masuk sekolah di tengah-tengah kondisi anak yang masih memerlukan kehadiran Bu Ani. Di sisi lain, ia harus mempersiapkan makanan dan minuman untuk teman, saudara, dan rekannya yang akan berkunjung. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu, yaitu kepedulian, integritas, dan tanggung jawab. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang terlibat dalam situasi tersebut yaitu Ibu Ani. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, yaitu suami Bu Ani meminta agar Bu Ani memasak dan mempersiapkan jamuan makan dan minum untuk teman dan kerabatnya yang akan berkunjung. Padahal minggu ini masih MPLS dan anak-anak belum bisa terkondisikan dengan baik. Masih ada yang menangis, keluar kelas, dan tidak mau duduk rapi di dalam kelas. 4. Pengujian benar atau salah. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ada jika Bu Ani lebih mengutamakan memasak untuk sedekah bumi. Pengujian benar atau salah. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi tersebut? Tidak ada yang salah, semuanya benar. 4. Pengujian benar atau salah. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Saya merasa tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan sekolah. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Kepala sekolah saya pernah mengalami situasi seperti itu dengan memberi saran untuk tetap masuk sekolah dan kebutuhan hidangan sedekah bumi bisa dipesankan lewat catering atau memanggil juru masak yang dipercaya. Jika situasinya adalah situasi dilematika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut, yaitu individu vs kelompok antara Bu Ani vs murid. Dari ketiga prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpihak atau tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk hidangan acara sedekah bumi bisa dipesankan lewat catering. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Tetap masuk sekolah dan kebutuhan hidangan sedekah bumi dengan memanggil juru masak yang dipercaya.
9. Tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Tetap masuk sekolah karena masih MPLS dan anak-anak belum bisa terkondisikan dengan baik. Masih ada yang menangis, keluar kelas, tidak mau duduk rapi di dalam kelas. Untuk kebutuhan hidangan dengan memanggil juru masak yang dipercaya. 9. Tinjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal yang tak terduga terjadi, murid usia TK terkadang ada yang ingin BAB atau ke kamar mandi sehingga butuh bantuan guru. Guru TK harus pandai dalam mengkondisikan kelas. Untuk acara sedekah bumi bisa memanggil juru masak untuk hidangan. Berikut ini adalah daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Dari poin 1 sampai 8 semuanya ada. Tanggapan dari kelompok lain yaitu Ibu Wina Heriana. Ibu Wina bersependapat dengan kelompok kami bahwa untuk mengatasi dilema tersebut dapat dilakukan dengan memanggil juru memasak untuk menyiapkan hidangan sedekah bumi sehingga Bu Ani tetap bisa masuk dan mengajar murid-muridnya. Tanggapan dari kelompok lain yaitu Ibu Sugianti. Ibu Sugianti menanyakan apakah ada solusi kreatif lainnya untuk mengatasi dilema etika tersebut, dan kelompok kami menjawab dengan mempersiapkan hidangan sedekah bumi di malam harinya sebelum hari pelaksanaan sedekah buminya. Tanggapan dari Ibu Susanti. Ibu Susanti berbagi pengalaman terkait dilema etika dari kelompok kami. Ibu Susanti memberi tanggapan bahwa ia juga pernah di posisi tersebut dan mengatasinya dengan memasak di malam harinya sebelum hari pelaksanaan sedekah bumi. Demikian ruang kolaborasi modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.